Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kayla F. Zahra dari kelas 12 F1B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal limit fungsi trigonometri. Dan perlu teman-teman ketahui atau bahkan teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa soal dari limit fungsi trigonometri ini mempunyai 3 cara untuk menyelesaikannya, yakni dengan cara heksagon, dengan cara sudut ganda, dan juga sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri ini sendiri. Saya memohon maaf sebelumnya karena mungkin nanti kedepannya teman-teman akan sedikit terganggu dengan kondisi saya yang memang sedang batuk, jadi mohon dimaklumi, oke? Kita langsung saja ke soalnya. Di sini saya memiliki soal lim X menuju Pi. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, perlu teman-teman ketahui bahwa nilai dari Pi ini sendiri merupakan 180. Diingat ya, nilai Pi itu 180. Maaf, kita lanjut ke soalnya. Lim X menuju Pi sin 1/4X min cos 1/4X kuadrat per cos kuadrat 1/2X. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama tuh kita tidak akan menguraikan si soalnya dulu, melainkan kita akan kembali mengingat atau bahkan ada teman-teman yang belum mengetahui tentang rumus ini. Jadi di matematika ini ada rumus yang seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dan A plus B. Maaf, sebentar. Lalu ada juga rumus yang A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, apa kaitannya rumus ini dengan soal yang ada di sini? Nah, kita akan pecahkan kebingungan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Kita akan menguraikan soal ini dengan rumus yang ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan pemisalan saja. Kita misalkan A itu dengan ini. Sin 1/4X itu adalah nilai A, dan cos 1/4X adalah nilai B. Lalu bagaimana? Tinggal kita ikuti saja rumus yang ada di sini, kita substitusikan soal tersebut ke rumus ini. Oke, kita ikuti bareng-bareng. Lim X menuju Pi. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita akan mengkuadratkan nilai A. Nilai A yang mana? Yang ini. Sin 1/4X kita kuadratkan menjadi sin kuadrat 1/4X, lalu min 2AB. Min 2 nilai A sin 1/4X kita taruh di sini, sin 1/4X, dan nilai B. Nilai B yang ini, yang cos 1/4X. Kita simpan di sini. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah nilai B dikuadratkan. Nilai B yang mana? Yang ini. Cos 1/4X kita kuadratkan jadi cos kuadrat 1/4X per cos kuadrat 1/2X. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita akan mengingat dari identitas dari limit fungsi trigonometri ini. Bagaimana? Yang mana? Yang ini. Perhatikan baik-baik. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Apa kaitannya identitas yang ini dengan yang ada di sini? Kaitannya apa? Kita perhatikan di sini ada sin kuadrat X. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Namun koefisiennya berbeda. Nih. Ini ada nggak cos kuadrat X? Ada. Ini. Maka kita substitusikan saja. Jadi sin kuadrat 1/4X ditambah cos kuadrat 1/4X sama dengan 1. Kok bisa 1? Kok bisa sama dengan yang atas?
Perhatikan baik-baik. Di sini nilai koefisiennya 1. Di sini nilai koefisiennya 1. Dapat disimpulkan bahwa nilai koefisiennya sama, maka bisa sama dengan 1. Hal tersebut juga terjadi pada soal ini. Ini koefisiennya 1/4 dan ini juga 1/4, maka nilainya 1. Jadi, jawabannya itu lim X menuju P 1. Satunya dari mana? Dari sini. Ini yang sudah kita uraikan tadi. 1 min, mana lagi yang belum kita uraikan? Yang belum kita uraikan adalah ini. Tinggal kita simpan saja. 1 min 2 sin 1/4x dikali cos 1/4x per cos kuadrat 1/2x. Selanjutnya, cara yang mana lagi? Kita akan lagi-lagi mengingat sudut ganda atau identitas dari si limit fungsi trigonometri ini sendiri. Untuk kali ini yang mana? Kira-kira yang mana? Nah, kali ini adalah bagian sin 2x. Ingat kembali mengenai sudut ganda. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Apa kaitannya? Kita lihat di sini. Kita substitusikan nilai ini ke sudut ganda yang ini. Sama dengan kita tulis 2 sin 1/4x dikali cos 1/4x. Kita tulis dulu. 2 sin 1/4x dikali cos 1/4x. Bagaimana kita menentukan nilai yang ada di sini? Caranya mudah. Kita perhatikan. Koefisien di sini kan 1. Di sini juga 1. Sementara di sini 2. Jadi, koefisien yang ada di sini merupakan setengah koefisien dari yang depan. Ini juga gampang. Cara menentukan koefisien yang ada di depan adalah tinggal menjumlahkan saja koefisien yang ada di belakangnya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 itu kan 1/2. Jadi ini tuh sin 1/2x. Nah, setelah kita menguraikan 2 sin 1/4x kali cos 1/4x, hasilnya adalah ini, sin 1/2x. Maka kita masukkan lim x menuju pi 1 min sin 1/2x per cos kuadrat 1/2x. Selanjutnya, yang mana lagi? Kita akan menggunakan kembali rumus yang ini. Kita akan gunakan kembali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu akan sama dengan 1. Nah, ini kita ubah menjadi sin kuadrat 1/2x ditambah cos kuadrat 1/2x sama dengan 1. Kan yang diketahui di sini cosnya. Nih, maka cos kuadrat 1/2x sama dengan 1. Sin kuadrat 1/2x-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Sin kuadrat 1/2x. Nah, kita telah menguraikan nilai cos kuadrat 1/2x. Selanjutnya, lim x menuju pi 1 min sin 1/2x per 1 min sin kuadrat 1/2x. Nantinya tuh, yang di bawah sini akan mengacu pada rumus yang ini. Kira-kira gimana caranya untuk menyamakan ini dengan ini? Maka kita bisa tambah satunya ini dikuadratkan. Kenapa? Karena 1 dikuadratkan itu tidak akan mengubah nilainya kan. 1 kali 1 tetap 1. Maka nggak apa-apa dong kita taruh kuadrat di sini agar bisa mengacu ke rumus yang ada di sini. Maka kita tambah saja di sini. Jadi 1 kuadrat min sin kuadrat 1/2x. Lalu lim x menuju pi 1 min sin 1/2x. Nah, caranya yang ini kita uraikan dengan rumus ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dan A plus B. Jadi, 1 min sin 1/2x dikali 1 ditambah sin 1/2x.
Ya, cukup jelas? Yang ini kita uraikan menjadi seperti ini. Tinggal A min B dan A plus B. Asalnya 1 kuadrat min sin kuadrat 1/2x menjadi 1 min sin 1/2x dan 1 plus sin 1/2x. Nah, ini kan ada yang sama, atas sama bawahnya ada yang sama. 1 min sin 1/2x, 1 min sin 1/2x. Tinggal kita coret aja. Sisanya jadi 1 plus sin 1/2x. Maka lim x menuju pi sama dengan 1/1 plus sin 1/2x sama dengan. Nah, disinilah fungsi kenapa tadi saya dari awal bilang kita harus mengingat bahwa nilai pi-nya adalah 180 karena akan digunakan di sini. 1/1 ditambah sin setengah pi. Kalau misalkan di sini x menuju, di sini ada nilainya, kita masukin aja nilainya. Kita substitusikan nilainya di sini. Tapi karena di sini pi, ya kita tulis aja pi sama dengan 1/1 ditambah setengah dari 180 berapa? 90. Jadi 1/1 plus sin 90 sama dengan 1/1 ditambah nilai dari sin 90 berapa? 1. Tinggal kita jumlahin aja. 1/1 ditambah 1 berapa? 2. Hasilnya 1/2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini saya memiliki soal dengan lim x mendekati 0. Dan untuk penyelesaian soalnya, kali ini kita akan menggunakan sifat dari limit fungsi trigonometri ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa limit fungsi trigonometri ini mempunyai beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama itu jika lim x mendekati 0, sin x per x nilainya 1. Berlaku kebalikannya juga. Misalkan, lim x mendekati 0, x per sin x nilainya juga 1. Yang kedua, itu lim x mendekati 0 dengan tan x per x itu nilainya juga 1. Yang ketiga, jika lim x mendekati 0 dan sin ax per bx itu nilainya a per b. Yang keempat, jika lim x mendekati 0, tan ax per bx nilainya a per b. Yang kelima, jika lim x mendekati 0, sin ax per tan bx itu nilainya a per b. Dan yang keenam, jika lim x mendekati 0, tan ax per sin bx itu nilainya a per b. Oke? Sekarang kita akan langsung masuk ke soalnya. Di sini saya memiliki soal lim x mendekati 0, 1 min cos kuadrat 4x per x tan 2x. Nah, untuk langkah pertama, cara pengerjaannya, kita harus kembali mengingat mengenai sudut ganda, di mana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu nilainya 1. Maka, jika ada sin kuadrat ax ditambah cos kuadrat ax itu nilainya juga 1. Sementara di soal di sini diketahui bahwa cos kuadrat 4x, maka sin kuadrat 4x ditambah cos kuadrat 4x itu nilainya juga sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruaskan. Sini sin kuadrat 4x sama dengan cos kuadrat sin kuadrat 4x sama dengan 1 min, karena si cos ini pindah ruas ya, asalnya positif jadi negatif, min cos kuadrat 4x. Maka kita akan menggantikan nilai 1 min cos kuadrat 4x ini dengan nilai sin kuadrat 4x. Akan jadi seperti ini. Lim x mendekati 0, sin kuadrat 4x per x kali tan 2x. Oke. Ini nilai 1 min cos kuadrat 4x kita ganti dengan nilai sin kuadrat 4x. Itu dari mana? Dari sini. Ya. Lanjut, lim x mendekati 0, sin kuadrat 4x ini bisa kita urai. Jadi gini, sin kuadrat 4x itu sama dengan sin 4x dikali sin 4x. Maka bisa jadi seperti ini.
Jadi, lim X mendekati 0, sin 4X dikali sin 4X per X dikali tan 2X. Jadi ini dengan yang ini tuh sama saja. Bedanya ini tuh merupakan penguraian dari yang di atas, dari nilai yang di atas. Oke, sekarang kita akan menggunakan sifat dari limit fungsi trigonometri ini. Ini sifat yang pertama. Dan ini sifat yang kelima. Caranya gimana? Cara penguraiannya gimana? Gampang saja, kita lihat koefisiennya. Koefisien dari sin 4X ini adalah 4. Dan di bawah, ini kan hanya X. Berarti kalau X ini koefisiennya merupakan 1. Jadi 4 dibagi 1, 4. Lanjut, ini koefisiennya 4. Ini koefisiennya 2. 4 dibagi 2, 2. Ya kan? Atau bisa juga cara mudahnya gini. Tinggal 4 dibagi 2, 2. 2 kali 4, 8. Maka ini hasil akhirnya. Selanjutnya adalah soal ketiga atau soal terakhir. Di sini saya menggunakan lim X mendekati tak terhingga. Dan untuk penyelesaian dari soal yang ada di sini, kita akan menggunakan heksagon. Dan fungsi dari heksagon ini untuk mempermudah kita supaya kita tuh tidak perlu menghafalkan. Misalkan tan itu berapa per berapa. Nah, cara penggunaan dari heksagon ini saya akan beritahu sedikit atau sekilas saja. Jadi, misalkan kita akan mencari tahu nilai tan. Gampang saja, kalau kita ingin mencari tahu nilai tan, tinggal sin per cos. Begitu juga jika kita ingin mengetahui nilai sin, tinggal cos per kotangan. Kalau kita ingin mengetahui nilai cos, tinggal kotangan per kosekan. Gitu. Bisa juga kita kalau ingin mengetahui kira-kira cos itu 1 per berapa. 1 per berapa cos itu? Tinggal kita lihat. Cos saling berhadapannya dengan siapa? Dengan sekan. Maka cos itu sama dengan 1 per sekan. Begitu juga yang lainnya. Di soal ini kosekan ya. Di soal ini yang ditanyakan adalah kosekan. Maka tinggal kita lihat saja, kosekan ini berhadapannya dengan siapa? Dengan sin. Nah, kita langsung masuk ke soalnya aja. Di sini soalnya yakni lim X mendekati tak terhingga kosekan 1 per X per X. Nilainya berapa? Langkah pertamanya kita akan menguraikan nilai 1 per X-nya. Kita ibaratkan dengan 1 per X ini sama dengan Y. Maka nilai X itu sama dengan 1 per Y. Karena nilai X ini adalah 1 per Y, sementara X-nya di sini tak terhingga, maka 1 per tak terhingga itu sama dengan Y. Atau 1 per tak terhingga itu kan biasanya 0 ya. Maka 0 sama dengan Y. Jadi ketika X mendekati tak terhingga, maka Y-nya itu akan mendekati 0. Jadi langsung saja kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lim Y mendekati 0, kosekan Y per 1 per Y. Kenapa ini nilainya jadi Y dan kenapa ini nilainya jadi 1 per Y? Karena kita lihat di soalnya. 1 per X. 1 per X itu kita tadi udah ibaratkan dengan Y. Nih. Y. Maka kita simpannya di sini Y. Sementara nilai X-nya adalah 1 per Y. Jadi kita ganti nilai yang ada di sini dengan yang di sini. Maka hasilnya itu jadi lim Y mendekati 0, kosekan Y per 1 per 1 Y. Lim Y mendekati 0, kosekan Y per 1 per 1 Y. Lim Y mendekati 0, 1 per sin Y per 1 per Y. Kenapa jadi sin? Karena kita lihat di heksagon, yang ditanyakan adalah kosekan. Kosekan berhadapannya dengan siapa? Kosekan berhadapannya dengan sin. Maka kosekan ini kita ubah jadi 1 per sin Y per 1 per Y. Jadinya lim Y mendekati 0
1 per sin Y dikali Y per 1. Kenapa jadi perkalian? Karena kan sebelumnya ini pembagian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jika pembagian ingin kita ubah menjadi perkalian, itu tuh harus ada yang dibalik, belakangnya dibalikan. Nih, ini asalnya 1 per Y, kita ubah jadi perkalian, jadi Y per 1, maka 1 per sin Y dikali Y per 1 sama dengan 1 dikali Y. Sin Y dikali 1, sin Y. Nah, di sini juga kita menggunakan sifat dari limit fungsi trigonometri. Ini itu Y per sin Y sama dengan 1, sama aja kayak sifat dari limit fungsi trigonometri yang seperti ini. Lim X mendekati 0, X per sin X, nilainya 1. Jadi di soal ini ada 2 penyelesaian, yakni dengan cara sifat dan juga dengan cara heksagon. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam penjelasan atau ada beberapa hal yang kurang jelas juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.